Jadi setiap dia melihat kayak wanita yang sering disakiti, diselingkuhi, itu dia akan membalas dendam sama mereka berdua. Gimana? Jadi di saat jam-jam tertentu, dia kadang memang bisa berubah menjadi sosok perempuan yang cantik. Mungkin ada kemiripan dengan suaminya, kan timbul hawa nafsu dan sekaligus dendam itu jadi campur jadi satu. Cuman di situ dia menjelaskan bahwa memang dia sebenarnya adalah sosok yang hypersex. Ketika dia sama saya, jaga saya, gitu aja. Tapi misalkan ada orang jahat atau apa, ya kamu boleh untuk, maksudnya untuk membantu atau misalkan yang penting tidak sampai membunuh. Halo Primat Ganjil Misteri. Wow, kita ketemu lagi di satu sesi yang unik nih. Sekarang biasanya ini aku sama cowok nih kak. Sekarang aku sama cewek, salah satu wanita yang kita bilang sangat unik juga karena dia punya mengoleksi banyak boneka ya. Dan salah satu ini bonekanya ada di sini. Nah, kita langsung kenalin aja. Aku sama Kak Putri Malu. Namanya Putri Malu. Gimana kak, sehat? Alhamdulillah sehat. Kenapa nih kak? Orang-orang pengen nanya nih. Ini kan kakak udah terkenal nih bu, dari versi kakak sebagai apa yang punya koleksi boneka. Putri Malu itu kenapa sih kak? Karena ada hubungannya sama boneka-boneka saya dan salah satunya yang ada di sini. Jadi sebagian dari boneka saya itu memang adalah sosok-sosok yang pemalu. Oh, makanya disebutnya Putri Malu gitu ya. Kalau aku lihat nih kakak sendiri kayak agak malu-malu gitu ya. Oke. Oke, aku pengen cerita nih, kita udah di salah satu tempat dengan koleksi-koleksi boneka yang ada. Mungkin bisa diceritain nih kak dari yang belakang-belakang ini dulu nih. Ini boneka-boneka apa sih kak? Kalau ini sih boneka-boneka saya dapatnya kan dari berbagai negara ya. Yang di belakang ini salah satunya dari Thailand, terus ada juga yang dari Vietnam. Jadi macam-macam sih. Cuman ini saya bawa beberapa aja yang kalau yang di belakang ini rata-rata sih ada yang anak kecil yang dari usia 5 sampai 10 tahun. Oh, oke. Nah, itu secara kategorisasinya namanya apa? Maksudnya boneka apa? Bayi apa gitu? Itu jadi kalau misalkan di negara sana itu disebutnya kumantong. Kumantong. Ya. Kalau di sini tuh ada yang samanya, pentuyul, beda ya? Oh beda. Kalau kumantong itu jadi seperti sosok anak kecil yang memang dia mati penasaran ya. Jadi dan dia nggak tahu tempat pulang kemana. Jadi dia datanglah masuk Arwahnya. Iya, masuk ke situ untuk jadi sebagai rumah dia. Sebagai rumah dia. Nah, masuklah jadi media. Berarti ini ada arwah, ada isinya semua nih? Ada. Oke. Berarti ada salah satu momen di mana boneka-boneka ini bisa bicara sama Kak Putri Malu apa gimana? Kalau untuk bicara ya secara langsung ngomong kayak gini enggak ya, cuman maksudnya secara batin atau kalau misalkan saya sedang di dalam kamar bersama mereka itu kadang-kadang mereka mengajak interaksi gitu. Jangan nakal lagi ya. Saya kakak nggak mau kalau misalkan sampai Aira nyelakain orang lagi kayak dulu. Jadi Aira harus jadi anak yang lebih baik mulai dari sekarang. Jadi gadis yang penurut. Untuk yang lalu-lalu ya udah kakak maafin, tapi kakak nggak mau sampai Aira melakukan hal yang sama. Kalau misalkan ada orang yang jahat, boleh dikasih pelajaran, tapi jangan sampai dia celaka. Ada malu-malunya juga gitu nggak sih kak? Emang beberapa sih ada ya, tapi kalau untuk interaksi dengan saya sih mereka rata-rata lebih aktif. Oh, oke. Berarti ini semua ini apa nih kak? Sisanya ini media Amerika atau makanan atau apa? Ini emang media untuk mereka karena biasanya kan ada yang suka kayak snack atau apa, tapi ini rata-rata mereka mintanya buah gitu. Tapi ada juga yang maksudnya yang agak beda ya, maksudnya salah satunya yang di sini ini namanya Aira. Jadi dia itu lebih ke untuk dia minta
makanannya biasanya dia request torpedo kambing. Torpedo kambing. Oke, ini menarik nih ya. Maksudnya kayak biasanya nih orang tuh kan biasanya ada menyimpan koleksi boneka dan itu masukin arwah dan makan-makan selalu snack apa gitu-gitu. Salah satu menarik nih penikmat ganjil kalau dari Kak Putri Malu ini sendiri menyimpan salah satu koleksi boneka yang punya background cerita yang serem, yang katanya itu tuh seorang wanita birahi. Nah, itu yang aku pengen perjelas dan pengen tanya sih sama Kak Putri Malu. Siapa sosok ini dan apa sih keunikannya dari boneka-boneka yang kakak yang lain gitu loh? Di ceritanya kayak gimana sih? Nah, kalau yang sosok ini namanya itu saya manggil dia Aira. Jadi ceritanya dulu sebelum dia masuk dan maksudnya mewadahi si boneka ini, dia tuh sosok seorang wanita yang berusia sekitar 25 tahun. Masih muda. Ya, dia menikah pada zaman dulu itu dia dijodohkan oleh orang tuanya, tapi dengan laki-laki yang tidak dia cintai. Ternyata setelah mereka berumah tangga, dia dikhianati. Nah, dari situ karena sering bertengkar, akhirnya memutuskan untuk pisah. Ya udah, jadi dia pendendam. Di situ dia ingin balas dendam sama suaminya yang mengkhianati dia. Udah dalam keadaan maksudnya masih dalam keadaan hidup atau Masih. Jadi saat dia masih hidup ini kan dia ingin balas dendam. Nah, sampai akhirnya dia pakai media seperti ilmu hitam, pelet atau apa untuk melakukan pembalas dendaman itu. Nah, akhirnya dia pada suatu hari dia kecelakaan. Nah, saat kecelakaan itu mulailah dia mau balas dendam. Ini kan yang meninggal hanya si perempuannya. Nah, jadi di situ dia timbul balas dendam yang karena suaminya kan telah mengkhianati dia. Akhirnya dia mencoba untuk mengganggu suaminya dulu. Setelah itu setelah dia berhasil nih, suaminya kan udah nih tadi yang diganggu kan karena dia jadi arwah penasaran. Tapi karena dendamnya dia yang udah terlalu sakit hati ya, terlalu terlanjur sakit hati, jadi dia nggak berhenti sampai di situ. Oke. Ternyata ada balas dendam lain. Ada. Jadi setiap dia melihat kayak wanita yang sering disakiti, diselingkuhi, atau misalkan di apa ya namanya ya, kalau zaman sekarang kan di pelakor lah apa gitu kan, diambil sama perempuan yang lain, itu dia akan membalas dendam sama mereka berdua. Nah, Kak, mungkin gimana nih Kak? Kan dia birahi nih. Ada kejadian kayak gimana sih? Maksudnya di jam-jam tertentu kah? Atau lagi proses gimana? Soalnya kan ini boneka ya. Masa boneka yang katanya menggerayangi sosok laki-laki, gimana ceritanya? Maksudnya gimana? Jadi di saat jam-jam tertentu, dia kadang memang bisa berubah menjadi sosok perempuan yang cantik. Oke. Ya, jadi misalkan dia ngelihat siapa nih target laki-laki yang dia lihat dan mungkin ada kemiripan dengan suaminya kan. Jadi di situ dia timbul hawa nafsu dan sekaligus dendam itu jadi campur jadi satu. Seperti kayaknya. Apa yang dilakukan sama orang itu? Seperti apa? Menggerayangi atau apa? Lebih menggoda, merayu sampai maaf ya berhubungan. Sampai berhubungan. Ya, berhubungan. Lalu setelah itu ya mungkin dia mengingat si kejadian ketika dia masih hidup, akhirnya terkadang setelah melakukan itu si laki-lakinya akan dicelakai. Nah, tadi makanan yang Kakak bilang itu apa? Makanannya torpedo kambing. Torpedo kambing itu ada hubungannya nggak sih sama sosok birahinya dia? Kenapa harus torpedo kambing? Kalau untuk itu dia pernah maksudnya memberi isyarat ya secara langsung, tapi dulu awalnya lewat mimpi. Nah, cuman di situ dia menjelaskan bahwa memang dia sebenarnya adalah sosok yang hypersex. Oh, oke. Berarti waktu sebelum dulu dia meninggal itu memang dia sosok hypersex. Iya, cuman karena dia dijodohkan tadi itu kan, dijodohkan sama orang tuanya dengan laki-laki yang tidak dia cintai dan akhirnya mengkhianati dia. Mungkin setelah dia meninggal baru timbullah hasrat-hasrat yang terpendam. Ini ceritanya unik banget sih nih, karena ada ternyata sosok yang hypersex gitu ya, sampai dia akan mengganggu laki-laki yang mencoba untuk mengkhianati istrinya, laki-laki yang jahat lah kita bilang. Dia mengganggu laki-laki seperti itu. Ya. Tanda-tanda nih, kalau dari kakak sendiri gitu ya, maksudnya tanda-tanda dia pergi nih,
pergi. lagi bergentayangan, itu ada tanda-tanda nggak sih maksudnya di Biasanya kalau saat dia pergi itu kan biasanya malam ya, tapi nggak setiap malam, dia seperti malam-malam tertentu. Dan kemungkinan mendekati Kliwon itu dia biasanya memberikan tanda kayak tiba-tiba bonekanya itu jatuh atau entah di mana, tidak di tempat itu, padahal saya taruh misalkan di lemari yang ini, tapi ternyata dia entah pindah kemana gitu. Nanti setelah beberapa jam dia akan muncul lagi. Berarti tadi ini kalau misalnya aku di sini, kalau dia masih ada di sini dari tadi, berarti lagi nggak pergi ya? Enggak, memang ini kan maksudnya memang saya suruh untuk ya Stay udah di sini stay dulu aja ya. ya. Buat ngobrol sama kakak, buat ganjil ya. Oke, berarti nah ini kopi sama telur ini buat apa ini kak? Ini kalau ini memang apa requestnya anak-anak semua kan. Kalau misalkan dia kan saya biasanya kasih tuh setiap Kliwon gitu. Oke. Nah, berarti sosok Aira ini sendiri sebenarnya apa ya? Aku pengen kayak tahu si connected atau hubungannya Aira sama kehidupan kakak itu apa dan kenapa kakak memilih untuk menjaga Aira dan kenapa Aira memilih kakak untuk menjaga dia? Ada itu. Sebenarnya waktu sebelum dia sama saya, dia sempat datang nih lewat mimpi itu. Jadi mungkin dia melihat kecocokan atau entah apa yang dia rasakan, atau mungkin untuk makhluk-makhluk seperti itu kan dia menyukai aura-aura. Setiap orang kan berbeda. Nah, mungkin dia tertarik dengan aura saya, makanya dia ingin ikut. Nah, tadinya saya menolak karena saya pikir untuk apa gitu kan. Nah, tapi dia terus ikut ya sudah, akhirnya saya memutuskan kalau memang dia mau ikut ya ketika dia sama saya jaga saya gitu aja. Tapi misalkan ada orang jahat atau apa ya kamu boleh untuk maksudnya untuk membantu, atau misalkan yang penting tidak sampai membunuh lah, sampai tidak membunuh seperti itu. Nah, kalau ada nggak satu kejadian yang memang kakak dimana tidak terima dengan perlakuan dia atau gimana? Pernah saat itu dia pas awal-awal ikut saya punya karyawan di kafe saya. Nah, mungkin dia melakukan hal yang tidak ya, saya saat itu belum tahu. Nah, jadi dia bercerita lah sama saya bahwa ketika setiap malam dia sering diganggu sama sosok perempuan, katanya gitu, sosok perempuan, dan setiap malam saat dia mau tidur dia mendengar kayak langkah kaki sampai terakhir. Saya awalnya berpikir mungkin itu hanya ingin kenalan seperti itu. Nah, singkat cerita si karyawan ini bilang katanya dia didorong di tangga ya, dia kan tidur di lantai 2, dia didorong bahkan sampai dilempar gelas, dan tangannya waktu itu dia tunjukin tangannya luka gitu kan. Nah, saya pikir gini, kenapa kok sampai dia diganggu seperti itu kan. Nah, ternyata memang dia melakukan ada kesalahan yang mungkin dia curang ke saya, si karyawan ini. Nah, akhirnya si Aira ini yang membantu seperti itu. Jadi kalau ada orang yang mau jahat atau apa ke saya, itu pasti dia membantu. Lihat itu. Berarti ada kejadian-kejadian yang memang untuk jaga pribadi, makanya kakak mau menyimpan Aira gitu ya. Oke, mungkin bisa dibagikan tips nih kak untuk penonton ganjil bahwa ketika kita menyimpan atau mengoleksi boneka ini tuh bukan sesuatu hal yang gila atau apa. Mungkin sebagai kakak lah seorang pengoleksi boneka yang ada arwahnya gitu. Mungkin bisa kakak bagikan ke ganjil. Halo Pripat Ganjil, jadi saya di sini sebagai kolektor boneka. Walaupun maksudnya saya memiliki banyak koleksi boneka, bukan untuk hal-hal yang lain ya, tapi lebih ke kesenangan saya. Jadi saya hobi untuk berteman dengan mereka, bahwa menurut saya untuk berteman dengan selain daripada manusia atau makhluk-makhluk lain itu wajar-wajar saja. Jadi misalkan ada yang merasa nggak normal kok apa, ya menurut saya karena mungkin saya adalah seorang indigo yang dari kecil saya memang sudah berteman dengan misteri, dengan hal-hal aneh. Jadi menurut saya itu bukan hal yang tidak normal, menurut saya itu normal sih. Jadi buat kalian di luaran sana yang memiliki kelainan dianggap oleh orang lain adalah sebuah kelainan, tapi anggaplah bahwa diri kalian memiliki kelebihan dalam hal tersebut. Oke, terima kasih
Kakak untuk waktunya nih untuk menjelaskan dan sharing-sharing untuk koleksi bonekanya ya. Aku pengen tahu sih sebenarnya koleksi boneka yang lainnya. Bisa ya kapan-kapan pengen lihat nih. Tapi salah satu yang Kakak suka kan tadi Aira nih. Jadi aku bisa dapat kesempatan untuk bertemu Aira salah satu koleksi boneka Kakak. Oke. Terima kasih penikmat ganjil udah mengikuti sesi kita kali ini bersama Kak Putri Malu. Nah, jangan lupa like, comment, dan subscribe konten-konten kita selanjutnya. Dan jangan lupa share ke teman-teman kalian. Karena ini menjadi suatu kita bilang ilmu atau edukasi atau konten yang menarik yang baru yang bisa kita petik pelajarannya ya Kak ya. Dan semoga kita semua sehat-sehat dan dilindungi oleh Allah SWT. Terima kasih dan sampai jumpa. Dadah.